Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis ke 103 dari matan kitab Al-Jami', bab-bab bagian akhir dari kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala tentang fadilah zikir. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majelis, semisal masjid. Kegiatannya apa? Yadkurunallaha, mereka berzikir kepada Allah. Illa kecuali hafat bihimul malaikah, mengelilingi kepada mereka malaikat. Malaikat datang, cari, ketemu, bersama mereka, memuliakan, menghargai, ikut mendengarkan, punya hikmah, menjadi penjaga juga. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan menyelimuti kepada mereka rahmat, kasih sayang Allah akan terberikan kepada mereka dari semua sisi. Wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut mereka di sisi makhluk yang ada di dekatnya. Makhluk yang ada di dekat Allah, penduduk langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mereka malaikat yang selalu berzikir, bertasbih, mengagungkan Allah, tidak ada yang maksiat, full, banyak, merendahkan diri, tunduk, tidak ada kemaksiatan. Orang yang berzikir dibanggakan di depan mereka. Akhrajahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas, pertama, semua orang punya kecenderungan dan menginginkan fadilah besar. Semua orang punya kecenderungan menginginkan fadilah besar. Siapapun, semua sisi, entah itu badannya, kecerdasannya, penampilannya, fasilitasnya, lingkungannya, kepemilikannya, kedudukannya, perannya, wibawanya, ingin punya fadilah besar, tinggi, mulia, bergengsi.
Bila kita melihat tentang kondisi surga, serba hebat. Bangunannya emas, perak. Minumannya menjanjikan semuanya, nggak ada yang memabukkan. Buah-buahannya nggak buang hajat, nggak berdahak, tidak haid, tidak nifas, nggak ada pertengkaran. Semuanya lezat, semakin lama semakin nikmat. Itulah manusia dipacu tentang upaya memperoleh fadilah besar. Itu yang pertama. Yang kedua, karenanya semuanya condong untuk siap bekerja keras. Karenanya semuanya condong untuk siap bekerja keras. Kenapa semuanya kok condong untuk siap bekerja keras? Karena siapapun paham hasil besar itu juga dengan kerja besar, itu fitrah. Hasil besar itu dengan sebab kerja besar. Kenapa? Itu fitrah. Ini juga ketetapan Allah Ta'ala. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Besarnya balasan sesuai dengan beratnya beban. Makanya Allah ketika semakin mencintai hambanya, maka dia diberikan beban-beban berat supaya bekerja keras. Walaupun kadang setan membisikkan, nafsu kadang malas-malasan. Itu sebatas ujian saja. Siapapun siap bekerja keras untuk memperoleh fadilah besar. Itu kecenderungannya, itu ketetapan hukumnya. Siapa yang menyadari nanti akan kesana. Orang melihat menyanjung luar biasa. Lalu yang ketiga, Islam itu mudah. Yang ketiga, Islam itu mudah. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada hamba menyayangi diri sendiri. Yang ketiga, Islam itu mudah. Allah sayang kepada hambanya lebih sayang daripada orang menyayangi diri sendiri. Apa maknanya Islam itu mudah? Kecenderungan manusia untuk mendapatkan fadilah besar. Islam memberikan jalan keluar, bimbingan, arahan, hasilnya pasti. Karena ketetapan dari Allah Ta'ala. Semua masalah sudah diberikan petunjuk penyelesaiannya. Mudah Islam itu. Dan Allah lebih sayang kepada hambanya daripada hamba menyayangi diri sendiri. Allah pasti akan menolong kepada hambanya yang bermujahadah, bersungguh-sungguh. Dan Allah tidak pernah zalim. Tugas yang diemban pun juga sesuai dengan kemampuannya. Bahkan banyak kemudahan-kemudahan. Bersama satu kesulitan banyak kemudahan. Allah mengulang-ulang, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kesulitannya sama, kemudahannya luas tanpa batas. Itu pelajaran yang ketiga. Yang keempat, kesan umum kerja mudah itu hasilnya kecil. Kesan umum kerja mudah itu hasilnya kecil. Ya, kamu cuma gitu-gitu saja dapat gitu, pantas. Kadang ada pemikiran seperti itu. Ya, modalmu cuma begitu, masa kerjamu cuma begitu, kamu dapat begitu, pantas. Ini kesan umum. Kerja yang mudah, hasilnya kecil. Itu tadi yang ketiga atau keempat? Keempat. Lalu yang kelima, ada pekerjaan mudah, hasilnya luar biasa besar. Ada pekerjaan mudah, hasilnya luar biasa besar. Apa itu? Zikir. Itu pekerjaannya mudah, tapi hasilnya luar biasa besar. Sebagaimana pembahasan hadis kemarin, Nabi SAW itu menawarkan, maukah kamu saya tunjukkan sesuatu yang akan mengangkat derajat tinggi-tinggi, akan
lebih baik daripada sedekah emas perak. Berapapun orang bisa sedekah. Anda kan punya sepenuh bumi mas sedekahkan. Ini lebih tinggi lagi daripada itu. Lebih suci di sisi Allah Ta'ala, lebih bisa menyelamatkan dari siksa. Maukah kamu saya tunjukkan hal seperti itu? Tentunya mereka menjawab, mau. Apa itu? Zikir. Zikir. Itu tadi yang kelima, pekerjaan ringan tapi hasilnya besar. Itu sudah terurai di hadis nomor 102, penawaran Nabi SAW kepada mereka. Perbuatan yang paling bisa mengangkat derajat tinggi-tinggi, paling suci, lebih baik daripada jihad fisabilillah di medan peperangan, lebih baik daripada emas perak ketika dia bersedekah. Berapapun orang bisa, lebih bisa menyelamatkan dari neraka. Apa? Zikir. Itu saking besarnya fadilah, itu namanya kerja ringan hasilnya besar, zikir. Itu yang kelima. Yang keenam, kenapa? Itu yang keenam, kenapa? Kerjanya ringan hasilnya kok besar, kenapa? Yang keenam pertanyaan, kok begitu, kenapa? Jawabnya, karena dia menyiapkan kunci. Karena dia menyiapkan kunci. Itu jawabannya. Siapa yang punya kunci, punya semuanya. Apa kuncinya? Hati. Zikir itu kan untuk ngurus hati. Dan siapapun tahu, Allah inna fil jasati mudghah idza saluhat saluhal jasatu kulluh wa idza fasadat fasadal jasatu kulluh. Ala wahya al-qalbu. Ketahuilah pada diri manusia ada segumpal darah. Bila segumpal itu baik, baik semuanya. Bila segumpal itu jelek, jelek semuanya. Zikir itu kan ngurus hati. Zikir itu kan ngurus hati. Dengan zikir hatinya baik, kan akan menjadi kunci semuanya. Itu perkara yang paling penting. Itu tadi yang keenam. Kenapa? Jawabnya sudah kita urai. Lalu yang ketujuh, bagaimana bentuk zikir? Yang ketujuh, bagaimana bentuk zikir? Tentunya jawabnya luas. Karena ada perintah wadhkurullah dzikran katsira, supaya kamu memperbanyak zikir. Berarti berusaha untuk menjaga hati untuk bersih terus. Kenapa? Perbanyak. Dan itu kunci. Itu kunci. Airnya serba bersih, sehat, nggak pernah cemar. Ikannya gimana? Nah, luar biasa nanti hasilnya ikan ketika hidup situ. Karena zikir itu bagaikan air buat kehidupan ikan. Dan itu serba steril airnya. Lingkungan yang bagus. Tempat tumbuh yang menjanjikan sesuai dengan karakter ikan yang hidup di situ. Seolah apa yang dimaui oleh ikan ada di lingkungannya. Pada zikir, pada air yang bersih. Nah, diperbanyak zikir itu dengan qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, berdiri, duduk maupun berbaringmu di semua kondisi. Sampai juga ditawarkan ada 2 kalimat ringan di bibir, tapi berbobot ketika ditimbang, supaya bibir itu selalu basah, jangan kering, digerak-gerakkan, jangan diam. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Direnungi, bukan diucapkan saja. Maksudnya Allah zat yang mengagung, maksudnya Allah pujian miliknya. Karena mengagungkan Allah, dia siap bersyukur, beramal soleh, menjaga diri, perbanyak istighfar. Ingat kedudukan Allah, ia kendalikan hawa nafsunya. Nah, itu penting. Bentuk zikir yang lain dengan membuat majelis, sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Suatu kaum duduk sebuah majelis untuk zikir. Atau ada yang ajak-ajak, majtama qaumun fi baitin membuyutilah, ada panitia yang mengajak, mengadakan untuk duduk di situ untuk berzikir. Yatluna ayatillahi wa yatadarasuna bainahum, mereka membaca ayat-ayat Allah, belajar di antara mereka,
saling belajar, satu mengajar, menyampaikan, satu mendengar, memahami, tanya, jawab, menghafal, murajaah, membaca, merenungi, meneliti, menulis. Ya, majelis itu didatangi oleh malaikat, selimuti oleh rahmat, dituruni sakinah, amal soleh mereka membubung. Dan memang dakwah Nabi SAW berangkat dari majelis ini, membaca ayat-ayat Allah. Makanya jangan diselewengkan ayat untuk jimat, jangan diselewengkan ayat dibaca untuk dikirim wong mati sedino hatam. Ayat jangan diselewengkan, dipingin bungkusan-bungkusan untuk tumbal-tumbal dengan tulisan terbalik, dengan tinta darah, bahkan pakai darah khat. Itu alam perdukunan, penghinaan pol. Kadang sebatas untuk hiasan dinding, figura-figura dan sebagainya, bahkan dibawa ke kuburan. Itu namanya penyalahgunakan Al-Quran, atas nama Quran tapi salah guna, akhirnya fungsi zikirnya hilang. Makanya zikirnya, majelisnya ya sebagaimana majelis Nabi, untuk tadabbur, untuk tafaqquh, untuk tadzakur, untuk tafakkur, untuk tadabbur dan hal-hal yang semisalnya, sehingga nanti akan tahu hukum Allah, akan menyentuh hati, berdoa, Allah memasukkan keimanan, mendorong beramal soleh, modal dakwah, modal jihad, dan seterusnya. Itu wilayah zikir itu sangat luas sekali. Makanya zikir kerjanya ringan tapi hasilnya luar biasa, dan itu ditawarkan dengan hasil yang menjanjikan. Insyaallah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.